Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai aset servis manual dan digital. Hal ini untuk memenuhi mata kuliah peralatan bengkel otomotif. Kelompok 9 beranggotakan saya Anissa Nur Fadila Sulaiman dengan NIM 2009725. Dan ada Dani Suara Raffi dengan NIM 2008552. Lalu ada Ibnu Mahdum dengan NIM 2008897. Dan ada Muhammad Zidan Aziz dengan NIM 2003504. Langsung saja ke materi. Pembahasan materi itu yang pertama ada komponen utama yang terdiri dari komponen utama AC mobil, terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Yang kedua ada komponen pendukung, yaitu komponen pendukung pada sistem AC mobil terdiri dari receiver atau filter dryer, akumulator, minyak pelumas atau oli kompresor, shaft seal, pipa refrigeran, idle up, pulley dan belt, dan extra fan. Yang ketiga ada komponen listrik. Komponen kelistrikan terdiri dari saklar atau selector switch, coupling magnet atau magnetic clutch, termostat atau thermos switch, pengatur suhu elektronik atau termistor, pressure switch, relay, dan amplifier. Sistem pendingin AC atau air conditioner. Secara umum, pengertian AC atau air conditioner adalah suatu rangkaian mesin yang memiliki fungsi sebagai pendingin udara yang berada di sekitar mesin pendingin tersebut. Secara khusus, pengertian AC atau air conditioner adalah suatu mesin yang digunakan untuk mendinginkan udara dengan cara mensirkulasi gas refrigeran berada di pipa yang ditekan dan dihisap oleh kompresor. Adapun sebab mengapa gas refrigeran dipilih sebagai bahan yang disirkulasikan, yaitu karena bahan ini mudah menguap dan bentuknya bisa berubah-ubah, yang berbentuk cairan dan gas. Panas yang berada pada pipa kondensor berasal dari gas refrigeran yang ditekan oleh kompresor sehingga bahan tersebut menjadi panas, dan pada bagian otomatis expansion valve pipa, tempat sirkulasi gas refrigeran diperkecil, sehingga tekanannya semakin meningkat dan pada pipa evaporator menjadi dingin. Komponen AC mobil dapat dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, yaitu komponen pendukung dan komponen kelistrikan. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen utama, di mana komponen utama ini terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Nah, gambar yang di samping ini menunjukkan rangkaian komponen-komponen tersebut. Warna merah untuk sisi tekanan tinggi dan warna biru untuk sisi tekanan rendah. Kita membahas tentang komponen utama. Komponen utama yang pertama yaitu adalah kompresor. Kompresor merupakan komponen utama AC yang berfungsi untuk mensirkulasikan refrigeran ke seluruh unit AC dengan cara menaikkan tekanan refrigeran. Fungsi kompresor mirip dengan fungsi jantung pada tubuh manusia dan refrigeran sebagai darahnya. Kompresor memiliki 2 saluran, yaitu saluran hisap atau suction dan saluran buang atau discharge. Tipe kompresor dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu respiro atau crankshaft, yang kedua swash plate, yang ketiga wobble plate. Selanjutnya kita akan membenarkan 3 jenis kompresor. Yang pertama yaitu kompresor tipe respiro, yang kedua kompresor tipe swash plate, yang ketiga kompresor tipe wobble plate.
Selanjutnya komponen utama yang kedua yaitu adalah kondensor. Kondensor merupakan alat penukar kalor yang berfungsi memindahkan kalor dari refrigeran ke udara lingkungan dengan bantuan ekstraven. Konstruksi kondensor sama dengan konstruksi radiator. Terdiri dari susunan pipa-pipa persegi dan sirip-sirip yang berfungsi untuk memperbesar laju perpindahan kalor. Kondensor ditempatkan di depan radiator agar memperoleh aliran udara maksimum. Komponen utama yang ketiga yaitu katup ekspansi atau expansion valve. Komponen ini berfungsi menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran sehingga menimbulkan efek dingin pada evaporator. Ada dua jenis katup ekspansi yang digunakan dalam sistem AC mobil, yaitu katup ekspansi jenis termostatik yang pertama, yang kedua yaitu katup ekspansi jenis pipa orifice. Dua jenis katup ekspansi. Yang pertama, katup ekspansi jenis termostatik. Bagian-bagian katup ekspansi terdiri dari orifice, sensor, pipa kapiler, diafragma, pen penekan, pelat, dan bola. Selain menurunkan suhu dan tekanan refrigeran, katup ekspansi termostatik juga berfungsi mengatur banyaknya refrigeran yang mengalir di dalam sistem AC mobil. Yang kedua, katup ekspansi jenis pipa orifice. Katup ekspansi pipa orifice hanya berfungsi menurunkan tekanan refrigeran dan tidak mengatur jumlah aliran refrigeran ke evaporator. Selanjutnya, komponen utama yang keempat adalah evaporator. Evaporator merupakan alat penukar kalor yang berfungsi memindahkan kalor dari udara yang dikondisikan ke refrigeran. Seperti kondensor, evaporator tersusun dari pipa-pipa dan sirip-sirip dalam jumlah yang banyak. Refrigeran masuk evaporator dalam bentuk kabut pada tekanan dan temperatur rendah. Udara dari kabin dihembuskan oleh blower melewati kisi-kisi evaporator. Baik, komponen pendukung. Komponen pendukung pada sistem AC mobil terdiri dari receiver. Komponen ini merupakan tempat penyimpanan sementara refrigeran setelah dicairkan oleh kondensor dan sebelum masuk ke katup ekspansi. Fungsi lain adalah sebagai penyaring kotoran dalam sistem sirkulasi AC. Receiver juga berfungsi memisahkan kadar air dan kotoran yang terbawa saat bersirkulasi bersama refrigeran. Komponen ini sering digunakan pada AC mobil yang menggunakan katup ekspansi termostat untuk menurunkan tekanan refrigeran. Komponen ini diletakkan di antara kondensor dan evaporator sebelum katup ekspansi. Dalam receiver terdapat saringan dan penyaringan yang berfungsi menyerap kotoran dan air yang terbawa bersirkulasi bersama refrigeran. Filter ini terpasang pada saluran keluar receiver bagian dalam. Filter ini terbuat dari kaset tembaga dan berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke katup ekspansi. Komponen pendukung selanjutnya ada akumulator. Akumulator berfungsi sebagai alat penampung sementara refrigeran cair yang bertemperatur rendah serta campuran minyak pelumas dari evaporator. Akumulator biasanya digunakan pada sistem AC mobil yang menggunakan pipa orifice sebagai alat penurun tekanan refrigeran. Akumulator terletak di antara evaporator dan kompresor. Safe seal. Komponen ini terdiri dari dua bagian yaitu soft seal dan plate seal. Soft seal adalah dua jenis yaitu mechanical seal dan lip seal. Soft seal terdiri dari gelang penahan O-ring, ring karbon, dan plate seal. Soft seal atau plate seal yang tertahan rapat oleh gelang penahan dan ring karbon akan tertekan oleh pegas, sehingga mampu mencegah kebocoran refrigeran dan minyak pelumas. Ada dua jenis. Yang ketiga ada pipa refrigeran. Bagian dalam pipa logam terbuat dari tembaga dan aluminium yang diproses dengan baik sehingga lebih tahan terhadap unsur kimia dalam refrigeran.
Pipa karet dibuat berlapis-lapis agar lebih kuat menahan kebocoran dan reaksi unsur kimia. Komponen pendukung selanjutnya ada oli kompresor. Pada sistem AC berfungsi sebagai pelumas bagian kompresor yang bergesekan. Untuk meredam panas dan melancarkan pergerakan bagian-bagian kompresor, sebagian kecil oli kompresor bercampur dengan refrigeran dan ikut bersirkulasi melewati kondensor dan evaporator. Yang kedua ada puli dan bel. Berfungsi sebagai rumah bel, puli dan bel merupakan komponen penerus tenaga dari mesin ke kompresor AC mobil. Jenis bel yang digunakan pada AC mobil diantaranya adalah V-bel dan rivet bel. Yang komponen pendukung ketiga ada kipas atau extram fan. Berfungsi mensirkulasikan udara di dalam dan di luar kabin. Motor blower terdapat di dalam kabin, sedangkan fan atau extra fan terletak di luar kabin. Oli kompresor. Oli kompresor tidak merusak tembaga pada suhu 120. Yang kedua ada tidak mengandung air, lilin, dan kotoran lainnya. Dan yang ketiga ada mempunyai titik beku yang rendah. Yang keempat tidak berbusa. Yang kelima mempunyai tahanan listrik yang kuat. Dan yang terakhir dapat memberikan pelumasan yang baik terhadap temperatur tinggi maupun rendah. Minyak pelumas kompresor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, seperti yang sudah dibacakan tadi. Ya, bisa dilanjut. Yang selanjutnya ada idle up. Idle up adalah alat ini berfungsi menaikkan putaran mesin ketika AC mobil dihidupkan atau saat putaran mesin masih idling atau stasioner, sehingga mesin mobil terhindar dari beban yang berlebihan atau overload. Vacuum Auschwitz valve atau VSV. Pada vacuum switch valve terdapat komponen coil magnet, compression spring, moving core. Coil magnet pada VSV terhubung secara paralel dengan magnetic cloth pada kompresor, sehingga apabila magnetic cloth bekerja, coil magnet VSV akan menimbulkan tenaga magnet. Ada dua jenis idle up, yaitu jenis vacuum switch valve VSV dan throttle possession. Pada saat selanjutnya ada throttle possession atau TP. Dalam hal ini VSV berfungsi mengatur ruang diafragma pada TP, sehingga ruang diafragma tersebut dapat terhubung dengan sumber vakum atau vacuum tank dan di saat tertentu terhubung dengan udara luar. Pada saat AC mobil dihidupkan dan mesin mobil dalam keadaan stasioner, maka coil magnet pada VSV akan bekerja dan menimbulkan tenaga magnet. Tenaga magnet tersebut akan digerakkan moving core untuk menghubungkan ruang diafragma dengan vacuum tank. Lanjut. Komponen kelistrikan. Komponen kelistrikan terdiri dari saklar atau selector switch, coupling magnet atau magnetic clutch, thermostat atau thermoswitch, pengatur suhu elektronik atau termistor, pressure switch, relay, dan amplifier. Lanjut. Lalu yang pertama di sini ada saklar, selector switch yang digunakan pada sistem AC mobil. Umumnya adalah jenis saklar putar. Saklar ini digunakan untuk mematikan dan menghidupkan kompresor, serta memilih kecepatan putaran blower evaporator. Saklar terdiri dari tombol putar yang menunjuk posisi off, low, medium, dan high, dan terminal listrik.
Untuk mengetahui adanya arus listrik yang menghubungkan antar terminal pada saklar digunakan multitester. Lalu yang kedua ada coupling magnet atau magnetic clutch. Berfungsi memutus menghubungkan kompresor dengan pulley penggeraknya. Saat mesin mobil bekerja, pulley berputar karena terhubung dengan mesin melalui belt. Pada saat ini, kompresor belum bekerja. Ketika sistem AC dihidupkan, amplifier memberikan arus listrik ke coil stator sehingga timbul medan elektromagnet yang akan menarik pressure plate dan menekan permukaan pulley. Hal ini menyebabkan pressure plate berputar mengikuti putaran sehingga kompresor akan berputar. Kopling magnet memiliki 3 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama adalah stator. Stator merupakan gulungan dengan melalui belt. Kopling magnet memiliki 3 bagian utama sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah stator, merupakan gulungan magnet atau magnet coil yang terpasang pada rumah kompresor. Lalu yang kedua ada rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar yang berhubung dengan poros mesin melalui belt di antara permukaan bagian dalam dari rotor dan front housing dari kompresor terpasang bantalan. Lalu yang ketiga adalah pressure plate. Pressure plate merupakan bagian yang dipasang pada poros kompresor. Lalu di sini yang ketiga adalah termistor atau pengatur suhu elektronik. Maaf, maksudnya termostat atau thermoswitch. Alat ini berfungsi memberikan sinyal kondisi temperatur kabin ke kompresor secara otomatis. Di dalam termostat terdapat sensor yang akan mendeteksi suhu pada evaporator. Jika termostat rusak, evaporator bisa membeku karena pemutus arus listrik tidak bekerja. Termostat juga berfungsi mengatur proses kompresor AC pada termostat tersangat peka terhadap perubahan suhu, aturan angin keluar. Lalu yang keempat adalah pengatur suhu elektronik atau termistor. Adalah sebuah resistor yang mempunyai koefisien termal negatif. Artinya semakin rendah suhunya, semakin tinggi tahanannya. Dan sebaliknya, sifat ini dimanfaatkan oleh amplifier untuk menghidupkan dan mematikan kompresor. Pada suhu tinggi, tahanan termistor rendah. Amplifier akan mengaktifkan arus listrik dari baterai ke kopling magnet, sehingga kompresor bekerja pada saat suhu rendah. Tahanan termistor tinggi. Amplifier akan memutus arus listrik dan dari baterai ke kopling magnet, sehingga kompresor tidak bekerja. Lanjut. Lalu ada pressure switch. Merupakan komponen kelistrikan AC mobil yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik yang menuju ke kompresor yang bekerja berdasarkan tekanan refrigeran. Pada tekanan refrigeran yang tidak normal, pressure switch akan bekerja. Lalu ada relay, berfungsi mengalirkan aliran lain pada sistem AC mobil. Aliran listrik yang langsung dari baterai ke kopling magnet atau ke blower melalui kunci kontak akan menyebabkan titik-titik kunci kontak cepat aus dan terbakar. Jika menggunakan relay,
kunci kotak hanya mengalirkan arus listrik yang kecil ke coil relays. Kemagnetan pada coil relay akan menghubungkan titik-titik kontak relay yang akan mengalirkan arus listrik yang cukup besar dari baterai ke kopling magnet ataupun ke motor blower. Jika kunci kontak memutuskan arus listrik ke coil relay, maka kontaktif relay akan terputus secara otomatis sehingga arus listrik dari baterai ke kopling magnet ataupun ke motor blower akan terputus. Lanjut. Selanjutnya di sini ada amplifier yang merupakan rangkaian elektronik yang berfungsi mengatur kerja AC mobil agar selalu dalam kondisi aman dan sesuai dengan keinginan pemakai. Pada prinsipnya, amplifier bekerja sebagai relay otomatis yang menghubungkan dan memutus aliran listrik dan baterai yang menuju ke kopling magnet. Terdapat dua jenis amplifier yang digunakan pada AC mobil, yaitu temperature control amplifier dan temperature control idling stabilizer amplifier. Lalu pengaturan suhu atau temperature control. Amplifier jenis ini bekerja mengatur suhu dari ruangan yang diinginkan sehingga selalu dalam kondisi ideal. Rangkaian dasar pada temperatur kontrol adalah termistor dan resistor pengatur temperatur. Lalu ada idling stabilizer amplifier yang berfungsi sebagai pengatur AC mobil agar selalu bekerja pada batas minimal putaran mesin mobil. Ini dimaksudkan agar tak overload ketika sistem AC bekerja. Lanjut. Next. Baik, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Silakan tadi Sigit dulu. Kan tadi disebutkan komponen pendukung ada pipa bertekanan tinggi. Nah, cara membedakan pipa bertekanan tinggi untuk suhu yang rendah dan suhu yang tinggi itu gimana? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi tadi? Siapa? Saya. Sama Ibnu ya. Ibnu dulu. Ibnu Jovani bukan? Fahri Saifullah, izin bertanya, Oh iya, silakan. kenapa di sistem AC mobil harus menggunakan refrigeran 134A? Dan apa arti kode pada refrigeran 134A itu? Izin bertanya, Nis. Adit dulu ya. Silakan Adit. Baik. Saya bertanya, apakah AC kendaraan mobil itu memiliki sebuah aturan tentang pembatasan AC kendaraan? Karena kalau berlebihan juga akan menimbulkan pemanasan global saja. Makasih. Izin bertanya. Tadi Dimas dulu ya. Silakan Dimas.
bertanya nih, kenapa AC bisa dingin? Iya, tadi siapa lagi? Izin bertanya nih, Izin bertanya nih, aku dulu dong. Tadi Dani Abdul dulu. ini kalau untuk penggunaan freon dengan spesifikasi tertentu, apakah mempengaruhi keawetan komponen-komponen AC tersebut? Segitu. Terima kasih. Gimana? Boleh diulang nggak? Maksudnya penggunaan freon dengan spesifikasi tertentu, apakah dapat mempengaruhi keawetan komponen-komponen AC? Segitu. Maksudnya keseluruhan bagian dari AC. Baik, karena sudah ada 5 penanya ya, mungkin cukup 5 penanya aja. Maaf ya yang belum kebagian. Mohon ditunggu sebentar, mau nyari jawabannya dulu.